Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih untuk anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami sampai dengan hari ini. Kami berterima kasih karena di dalam bulan Januari ini Tuhan sudah pimpin kami, memberikan kepada kami firman Allah yang hidup, yang terus menghidupkan, membangkitkan jiwa kami, menyegarkan hati kami, dan menegur kami daripada segala keberdosaan kami, sehingga kami boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena itu adalah bukti penyertaan dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Dan pada sore hari ini kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kristus menyertai dan memimpin kami dalam pemberitaan firman. Dan Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh lagi dikuduskan oleh firman Tuhan dan diubahkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menyerahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita baca bersama Yeremia pasal 9 ayat yang ke-23. Kita baca langsung dengan ayat yang ke-24 ya Bapak Ibu ya, 23 dan 24. Yeremia pasal 9. Jika sudah mendapatkannya kita mulai membacakannya. 2, ya. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Tema bebas dari 7 dosa maut ini sebenarnya adalah satu tema yang sudah ada sejak abad ke-6 Masehi. Yang dicetuskan pertama kali oleh Paus Gregorius Agung. Kalau kita ingat abad ke-6 Masehi berarti belum ada gereja Protestan. Tetapi kita masih menjadi satu kesatuan gereja Katolik. Dan Paus Gregorius Agung itu membagi semua dosa yang dilakukan manusia menjadi 7 bagian. Yang kalau kita lihat di dalam brosur kita itu ada kecongkakan, amarah, cemburu, percabulan atau dosa seksual, menjadi hamba perut, makan berkelebihan, kemalasan dan keserakahan. Nah ini adalah 7 bagian yang dibagi oleh Paus Gregorius Agung. Nah 7 dosa ini disebut sebagai 7 dosa maut. Pertanyaannya kenapa disebut dosa maut ya kan? Kalau dosa-dosa yang lain apakah tidak mendatangkan maut? Tentu mendatangkan maut. Tetapi mengapa ini disebut sebagai 7 dosa maut? Nah, di dalam penjelasan daripada Gregorius Agung dia katakan bahwa 7 dosa ini adalah 7 dosa yang disebut sebagai 7 dosa maut karena semua dosa yang lain itu bermula dari 7 dosa ini. 7 dosa ini yang menjadi akar yang melahirkan atau membuahkan dosa-dosa lain. Itu sebabnya disebut sebagai 7 dosa maut. Bahkan kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab 7 dosa ini adalah 7 dosa yang memang disebutkan tetapi tidak disebutkan secara sistematis di dalam satu nas atau teks tertentu. Tetapi dibahas secara tersebar di dalam Alkitab dan Alkitab mengecam dengan keras 7 dosa ini. Thomas Aquinas, teolog daripada Katolik Roma yang begitu terkenal, dia sependapat dengan Paus Gregorius dan dia mengatakan bahwa 7 dosa yang maut ini adalah 7 dosa yang begitu penting dan dimasukkan dalam ilmu teologi moral. Jadi ada pembahasan di dalam mata kuliah daripada teologi, yaitu salah satunya adalah ilmu teologi moral. Dan bayangkanlah 7 dosa ini masuk di dalam pembelajaran ilmu teologi moral. Jadi ini berarti 7 dosa yang begitu mengerikan dalam kehidupan manusia. Nah hari ini kita belajar kecongkakan. Dalam Yeremia di situ dikatakan mengenai kecongkakan atau dikatakan dengan bahasa Indonesia adalah bermegah. Bermegah. Namun di situ kalau kita lihat ayat 23 dan 24 ada kontras bermegah yang dipakai dalam ayat yang ke-23 dan bermegah yang dipakai dalam ayat yang ke-24. Kalau dalam ayat yang ke-23 kata bermegah yang konotasinya negatif, kecongkakan, sedangkan di dalam ayat 24 bermegah dengan konotasi yang positif. Jadi yang dimaksudkan di dalam dosa kecongkakan ini adalah yang berkonotasi negatif, tetapi
juga di saat yang sama kata ini juga dapat digunakan di dalam konotasi yang positif. Ya. Nah sekarang kita mau lihat apa artinya kecongkakan. Ya. Kita akan lihat di dalam 3 pengertian penting ya tentang dosa kecongkakan yang hari ini kita belajar bersama. Yang pertama itu adalah apa artinya kecongkakan. Yang kedua itu kita melihat jenis-jenis kecongkakan yang dicatat di dalam Alkitab dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga itu kita akan membahas mengenai penawar daripada kecongkakan itu yaitu anugerah Allah semata. Nah kita lihat hal yang pertama dulu, apa artinya kecongkakan atau kemegahan di dalam konotasi yang negatif tersebut. Nah John Piper dia bicara begini, kecongkakan adalah semangat meninggikan diri, yaitu suatu bentuk ketidakpercayaan. Jadi kecongkakan ini adalah bentuk ketidakpercayaan. Kenapa dia punya semangat hasrat dalam jiwa untuk meninggikan diri? Karena dia tidak percaya. Tidak percaya. Nah kesombongan ini adalah kesombongan yang kalau kita memperhatikan di dalam pemikiran daripada Kuyper dan juga Alkitab mengatakan bahwa ketidakpercayaan yang berpusat kepada anugerah Allah di masa yang akan datang. Itu sebabnya kenapa saya katakan bahwa penawar daripada dosa kesombongan itu adalah anugerah Allah. Karena esensi daripada kesombongan adalah ketidakpercayaan terhadap anugerah Allah. Dan anugerah Allah di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam konteks Yeremia pasal yang ke-9 ini, Tuhan menegur orang-orang Israel oleh karena mereka memiliki semangat meninggikan diri, tetapi di balik itu ada ketidakpercayaan terhadap anugerah Allah. Nah, kalau kita lihat di dalam pemikiran Alkitab mengenai apa artinya iman atau kepercayaan, iman atau kepercayaan itu tidak saja berbicara mengenai persetujuan terhadap kebenaran yang kita mengerti di dalam Alkitab, tetapi juga berbicara mengenai suatu kerinduan di dalam hati untuk dipuaskan oleh Allah. Maka ketidakpercayaan terhadap anugerah Allah di masa yang akan datang adalah berbicara mengenai ketidakpuasan kepada Allah. Karena kepercayaan atau iman adalah berbicara mengenai apa? Kepuasan kepada Allah. Kepuasan kepada Allah. Maka di dalam ketidakpercayaan terhadap anugerah Allah, sesungguhnya ada di dalam jiwa kita ketidakpuasan kepada Allah. Dan itu sebabnya membawa manusia berpaling dari Allah dan kemudian mencari hal-hal yang lain untuk memuaskan diri dia, memenuhi diri dia. Apa yang kosong pada diri dia, dia cari di luar diri dia, atau dia menempatkan dirinya sendiri sebagai poros yang memenuhi kekosongan diri dia, yang memenuhi atau memuaskan apa yang dia cari. Jadi ini adalah sesuatu yang saudara dan saya perhatikan bahwa akar daripada dosa kecongkakan adalah ketidakpercayaan. Dan dibalik daripada ketidakpercayaan itu sendiri adalah ketidakpuasan terhadap Allah itu sendiri. Nah maka di sini saudara dan saya memperhatikan bahwa kecongkakan adalah berbicara mengenai otonomi diri manusia daripada Allah. Kalau saya nggak puas dengan Allah, saya akan cari yang lain. Kalau saya akan cari yang lain atau saya menempatkan diri saya sebagai pusat kepuasan, maka berarti kecongkakan membawa saudara dan saya lepas daripada Allah, mandiri daripada Allah, otonom daripada Allah. Nah kalau kita lihat ini adalah pertama kali terjadi pada makhluk ciptaan Allah yaitu iblis, bukan? Setan itu dosa yang kemungkinan besar terjadi pada diri setan itu adalah sombong. Kesombongan yang berakar kepada ketidakpercayaan kepada Allah. Dan juga pada saat yang sama tidak puas kepada Allah itu sendiri. Dan mengakibatkan dia berpaling memberontak daripada Allah dan kemudian dia mengikuti jalannya sendiri. Itu terindikasi ketika dia mencobai Adam dan Hawa. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kejadian pasal yang ketiga,
sebenarnya esensi daripada seluruh pencobaan daripada iblis kepada Adam dan Hawa adalah otonomi. Membawa manusia terlepas daripada Allah, membawa manusia terlepas daripada otoritas Allah dan firman-Nya. Dan kalau terlepas daripada Allah dan otoritas firman-Nya, maka siapa yang berotoritas atas manusia? Yang berotoritas adalah diri manusia itu sendiri. Atau manusia menggantikan dengan ciptaan yang lain yang kemudian mengisi kekosongan jiwa dia, mengisi atau memuaskan apa yang dia cari, yang dia kejar, yang tidak pernah ditemukan. Kecuali ditemukan di dalam Allah saja. Jadi ini adalah sesuatu yang saudara dan saya lihat di dalam esensi atau pengertian daripada kecongkakan itu. Jadi kecongkakan adalah ketidakpercayaan terhadap anugerah Allah yang berkaitan dengan ketidakpuasan kepada Allah. Pada akhirnya memimpin saudara dan saya terpisah daripada Allah, mengandalkan diri mencari yang lain untuk mengisi kekosongan jiwa kita. Nah sekarang kita lihat hal yang kedua. Kalau tadi kita lihat pengertian daripada apa itu kecongkakan, sekarang kita lihat jenis-jenis daripada kecongkakan. Yang sering kali saudara dan saya temui di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ataupun sesama kita yang lain. Kalau kita baca di dalam Yeremia 9 ayat yang ke-23 tadi, ada 3 bentuk kecongkakan yang disebut sebagai pesaingnya Tuhan. Pesaingnya Tuhan. Kalau ini ada, maka ini akan selalu saja menjadi saingannya Tuhan. Bukan karena kebijaksanaan, kekuatan dan kekayaan adalah sesuatu yang di luar pemberian Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Tetapi justru disalahgunakan oleh manusia sehingga menjadi saingan bagi Allah itu sendiri sebagai satu-satunya objek penyembahan. Nah mari kita lihat yang pertama, kesombongan dalam kebijaksanaan. Atau kita bilang ini pengetahuan Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa kebijaksanaan, pengetahuan atau intelektual adalah kapasitas yang diberikan Allah kepada manusia. Supaya manusia itu bisa kenal Allah dan supaya manusia bisa kenal relasi antara Allah dengan dunia ciptaan. Itu fungsi daripada intelektual kita, rasio atau pengetahuan kita. Dan itu berarti kalau kita baca di dalam teks-teks Alkitab PL dan PB, pengetahuan kebijaksanaan yang manusia miliki bersumber hanya dari Allah saja. Bersumber hanya dari Allah saja. Tetapi orang yang bermegah di dalam kebijaksanaan atau pengetahuan menempatkan rasio atau pengetahuan ini di atas Allah. Segala sesuatu dinilai berdasarkan rasio. Kebenaran tentang Allah, firman Allah itu sendiri, Alkitab itu sendiri, kebenaran itu sendiri diuji berdasarkan rasio. Jadi apa saja tolok ukurnya rasio. Kalau rasio itu mengatakan itu tidak benar, maka sekalipun itu adalah kebenaran, rasio akan menolaknya. Karena rasio menjadi ukuran daripada segala sesuatu. Mengukur Allah, mengukur firman Allah, mengukur ciptaan lain, mengukur diri sendiri, mengukur sesama dari rasio. Kalau kita ingat di dalam pemikiran daripada seorang filsuf, sedikit belajar tentang René Descartes. Dia bilang aku ada karena aku berpikir, bukan? Yang berarti bahwa eksistensi manusia ditentukan oleh rasio. Maka rasio memainkan peranan yang begitu penting sekali dan menjadi alat ukur dari segala sesuatu. Tetapi ini adalah sesuatu hal yang kemudian membawa saudara dan saya sampai kepada titik kecongkakan atau kesombongan atau kemegahan tadi. Mengapa? Karena kalau rasio menjadi andalan daripada kehidupan kita, saudara dan saya tidak perlu lagi berdoa kepada Tuhan. Tidak perlu lagi baca Alkitab, bukan? Karena rasio menjadi tolok ukur segala sesuatu. Analisa kita menjadi tolok ukur segala sesuatu.
Dan kalau saudara dan saya tidak lagi berdoa, kita tidak lagi kemudian baca Alkitab, itu berarti saudara dan saya pada saat itu sebenarnya sedang jatuh ke dalam dosa mengandalkan rasio, dosa mengandalkan intelektual, dosa mengandalkan segala sesuatu kapasitas yang diberikan Allah kepada kita, yaitu kebijaksanaan kita. Nah, ibu-ibu, kalau kita baca di dalam konteks Israel itu kalau kita lihat dalam raja-raja misalnya ya. Contoh di dalam Yesaya pasal yang ke-7, kita bisa lihat di situ bagaimana rasio manusia memainkan peranan yang begitu penting sampai akhirnya tidak lagi bisa mengandalkan Tuhan dan anugerah Allah di masa yang akan datang. Mari kita lihat sebentar contoh di dalam Yesaya pasal yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-7, di situ Raja Ahaz, Raja Yehuda. Dia sedang berada di dalam kondisi yang terhimpit, bukan? Di situ dia diserang oleh koalisi Raja Aram dan Raja Israel. Lalu apa yang dicatat di situ? Di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa hati Ahaz, hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Ada dalam posisi yang terdesak, genting sekali. Sudah seperti pohon yang ditiup angin. Berarti hati dia sudah dalam kekhawatiran yang amat besar. Tetapi dalam kondisi yang demikian, Yesaya diutus oleh Tuhan untuk memberitahukan kepada Ahaz supaya percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menangani koalisi Raja Aram dan juga Raja Israel ini dan mengalahkan mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh Ahaz? Ahaz tidak percaya sama sekali kepada apa yang dinyatakan Allah oleh Yesaya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-9, pasal 7 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Dan betul saja dia tidak percaya. Bahkan ketika Tuhan meminta kepada dia supaya memberikan kepada Tuhan satu tanda ya. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan beri aku tanda begitu ya. Tuhan suruh dia minta kepada Tuhan beri tanda begitu ya. Tetapi Ahaz dengan tanda petik sopannya dia bilang gini, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Padahal Tuhan yang suruh dia bilang minta tanda. Sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat yang tertinggi di atas. Yang berarti sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh manusia. Minta saja tanda kepadaku dan aku akan berikan kepadamu supaya engkau yakin. Engkau percaya bahwa aku menyertai engkau dan aku pasti memberikan kemenangan kepada Yehuda. Tetapi apa yang terjadi? Tetap tidak percaya. Tetap tidak percaya. Dan kemudian Ahaz minta kepada siapa? Untuk minta tolong saudara? Kepada Raja Asyur. Raja Asyur. Yehuda harusnya minta tolong kepada siapa? Allah. Tetapi justru musuhnya yaitu Asyur inilah di mana dia minta tolong supaya lepaskan dia daripada koalisi Raja Aram dan Raja Israel. Dan terlepas untuk sementara, tetapi kemudian Israel diperbudak oleh Asyur. Jadi apakah ini yang dimaksudkan dengan kelepasan? Tidak. Ini yang disebut dengan mengandalkan rasio, mengandalkan kebijaksanaan manusia, mengandalkan analisa berpikir manusia. Secara militer kayaknya lebih bagus andalkan Asyur daripada andalkan Tuhan yang tak kelihatan itu. Maka ketika kita belajar mengenai kecongkakan mulai daripada diri kita sebenarnya. Kebijaksanaan kita, pengetahuan kita, rasio kita yang terbatas ini kita jadikan sebagai standar untuk kemudian menjadi sandaran bagi kehidupan kita. Contoh, ibu-ibu misalnya berpikir mengenai bagaimana mengembangkan bisnis yang ibu-ibu punya. Atau ibu-ibu mau punya suatu rencana untuk bagaimana kehidupan pendidikan anak-anak kita itu baik adanya. Kan pasti kita melibatkan rasio bukan? Analisa berjalan bukan? Tapi masalahnya ketika kita melibatkan rasio, di mana Tuhan kan ya? Rasio ini kan datang dari Tuhan. Harusnya rasio ini kembali kepada Allah dan firman Allah. Tidak boleh kemudian memberikan perencanaan yang melampaui daripada kehendak Tuhan. Yang membawa rasio tunduk kepada firman Tuhan harusnya.
Coba kita baca sebentar di dalam Yakobus. Yakobus pasal yang keempat. Kita lihat jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Kita baca ayat 13 sampai ayat yang ke-17 secara bergantian. Saya baca ayat 13, Bapak Ibu ayat 14. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukan, ia berdosa. Dia tahu harusnya dia bertanya kepada Tuhan, dia tahu harusnya dia menggumulkan rencananya itu kepada Tuhan. Tetapi dia tidak melakukannya, bahkan dia tidak mengakui Tuhan yang memimpin, mengontrol kehidupannya. Dan ketika dia merencanakannya, dia hanya semata-mata merencanakan berdasarkan rasionya, analisanya. Keuntungan yang bakalan didapatkan berdasarkan semua kemungkinan-kemungkinan dan modal yang dia miliki. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sangat mungkin itu tidak terjadi. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi esok hari. Bisa rencana kita terjadi, bisa rencana kita gagal. Nah ini yang Tuhan Allah bilang sama kita. Jangan sekali-kali andalkan kebijaksanaan dan kemudian membuang Tuhan daripada kehidupan kita. Rasio Tuhan beri, tetapi rasio harus tunduk kepada kehendak Allah. Dan bagaimana rasio tunduk kepada kehendak Allah? Pertama-tama rasio belajar untuk membawa pikiran dan perencanaannya digumulkan di hadapan Allah. Digumulkan dengan memikirkan Tuhan ini Tuhan punya kehendak bukan? Firman Tuhan bilang apa? Itu yang kemudian digumulkan di sana. Sehingga kemudian keputusan kita bisa jalankan. Contoh yang lain. Ibu-ibu bisa lihat di dalam keputusan Lot memilih tempat tinggal dengan Abraham. Waktu Lot itu lihat ke area Sungai Yordan. Ya, dia melihat itu wilayah Sungai Yordan itu begitu subur. Begitu menjanjikan. Di tanah Kanaan, aduh tempatnya sudah sempit. Gak cukup lagi buat dia punya pegawai dan juga domba-dombanya, kambing dombanya. Dia ingin supaya makin berkembang. Kehidupan dia dan keluarga dia lebih baik. Lot waktu itu belum punya istri. Waktu dia lihat ke sana, ke Sungai Yordan, dia lihat begitu subur lalu dia pilih. Waktu terjadi perkelahian antara pegawai-pegawainya atau pekerja-pekerjanya Lot dengan pekerja-pekerjanya Abraham. Lalu Abraham panggil Lot. Dia bilang gini, pilih saja tempat di sini di Kanaan ini begitu luas. Kamu mau pilih yang mana? Kamu pilih lebih dahulu. Padahal ini orang tua ini kan ya. Keponakan harusnya yang pilih duluan siapa? Pamannya dong. Tapi dia kasih ruang lebih dahulu kepada keponakan. Yang berarti dia menghargai keponakannya. Keponakan yang gak tahu diri. Gak menghargai pamannya. Jadi apa yang dilakukan? Lot pilih di sana. Di tempat yang kelihatannya subur itu. Berdasarkan analisa manusia. Berdasarkan keuntungan-keuntungan prospek hidup yang lebih baik. Yang dia dapat melalui analisa rasio dia. Lalu Abraham tinggal di mana? Di Kanaan saja yang tampaknya tidak menjanjikan. Tetapi akhir kehidupan daripada Lot kita tahu bahwa Sodom dan Gomora akhirnya dihancurkan. Lalu Abraham tetap di dalam berkat pemeliharaan daripada Tuhan. Nah ini yang saya katakan kepada kita bahwa kebijaksanaan kita adalah bersifat terbatas dan sangat mungkin dicemari oleh dosa. Sehingga kita tidak bisa menjadikan kebijaksanaan kita sebagai andalan dalam pertimbangan-pertimbangan kita, dalam keputusan hidup kita dan menjadi penentu segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kedua, yang dibicarakan di dalam Yeremia adalah kekuatan. Kecongkakan di dalam kekuatan atau kuasa. Ya, kita lihat di dalam teks ini, kita lihat di dalam Yeremia kembali ya, ibu-ibu bisa lihat. Jangan bermegah di dalam kekuatan atau kuasa. Kekuatan atau kuasa adalah hal yang seringkali juga menjadi sandaran bagi manusia untuk manusia pakai mengisi kekosongan jiwa dia. Atau kalau dia
tidak puas dengan yang lain, bukan saja rasio, tetapi dia pakai juga hal-hal yang lain untuk mengisi kekosongan dia. Tadi saya sudah katakan bahwa ketidakpuasan kepada Allah kemudian digantikan dengan hal yang lain untuk mengisi kekosongan diri manusia. Nah, kecenderungan manusia untuk bermegah, sombong terhadap kemampuan diri manusia adalah hal yang dibenci oleh Allah. Manusia, kemampuan kapasitasnya datang dari Tuhan. Bahkan manusia menata kelola sumber daya alam itu pun hasil-hasilnya datang daripada tangan Tuhan. Tetapi di dalam konteks Yeremia menunjukkan bahwa manusia bermegah kepada kekuatan kuasa atau kemampuan manusia, bukan saja rasio. Tetapi kemampuan manusia yang berkaitan dengan menata kelola alam ciptaan Tuhan. Kemampuan untuk mengolah alam. Kita tahu bahwa misalnya perkembangan teknologi. Teknologi itu kan berkembang dengan begitu luasnya oleh karena kemampuan yang Allah berikan kepada manusia untuk mengelola alam ciptaan Tuhan. Komputer zaman dulu besarnya luar biasa kayak lemari. Ya kan? Hari ini kita punya komputer yang sangat simpel. Sangat kecil. Dan itu bisa dibawa kemana saja. Bayangkanlah zaman dulu ke sini. Teleskop yang ditemukan pada zaman dulu oleh Galileo Galilei. Itu kan zaman dulu dia punya lensa itu kan dengan ukuran yang mungkin berbeda sekali dengan zaman sekarang. Zaman sekarang teleskop itu sudah begitu canggih. Sampai bisa mendeteksi hal-hal yang dulunya belum didapatkan, sekarang didapatkan. Nah itu berarti manusia memiliki kuasa, memiliki kemampuan, memiliki apa yang kita sebut dengan kemampuan mengelola alam ciptaan sehingga menghasilkan sesuatu yang berkembang. Dan kemudian itu mempengaruhi peradaban manusia. Peradaban manusia. Makin hari manusia itu peradabannya makin tinggi. Tapi coba perhatikan. Makin manusia memiliki peradaban yang tinggi, makin hari moralitas manusia hancur, bukan? Makin manusia memiliki teknologi yang canggih, makin juga manusia melupakan Tuhan. Iya bukan? Nah, kita lihat di dalam konteks Kain. Coba kita baca kitab Kejadian. Kejadian pasal yang keempat. Kalau kita baca di dalam konteks Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Ada dua pekerjaan yang sudah dikembangkan di situ. Pekerjaan pertanian dan peternakan. Itu sudah dikembangkan oleh siapa? Oleh Adam dan Hawa dan anak-anaknya. Nah, tetapi di dalam zaman itu juga keturunan Kain mengembangkan mandat budaya yang melampaui daripada keturunan Set. Kalau kita lihat di dalam pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24 ya, Kejadian 4 ya. Kalau kita lihat keturunan Set ini masih terus di peternakan ya. Tapi kalau kita lihat ini keturunan Kain lain. Di situ coba kita baca Kejadian 4 ayat 17 sampai 24 secara bergantian. Saya baca ayat 17, Bapak Ibu ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-24. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada dan yang lain Sila. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini, aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Perhatikan kemampuan mengolah alam dengan menghadirkan teknologi pada zaman itu
justru saudara lihat bahwa catatan terakhir daripada keturunan Kain adalah catatan yang mengenaskan. Pembunuhan dan pembalasan dendam yang berlipat kali ganda. Nah sekarang kita coba lihat ya. Di situ kan ada kota Henok kan ya. Nah ada yang berkata bahwa kota Henok ini dalam penafsiran, beberapa penafsiran ini mengacu kepada tanah Seir itu. Tanah Seir yang dimana Babel akan berdiri di sana. Kalau kita lihat kan menara Babel itu ya. Tuhan Allah kan hukum orang yang membangun menara Babel itu kan karena mencari nama dan kemudian meninggikan namanya. Nah, jadi sangat mungkin kota ini adalah kota yang kemudian nanti cikal bakal daripada tanah Seir yang menjadi pusat daripada peradaban saat itu dan kemudian Babel, menara Babel ada di sana. Lalu berarti peradaban makin bertambah dan di situ peternakan itu dikembangkan bukan? Peternakan berkembang. Apa yang dikatakan di situ? Anak daripada Kain buat apa di situ? Bapa orang yang diam dalam kemah memelihara ternak. Di situ kan ada istilah kemah kan ya. Berarti ini nomaden. Ya, belum memiliki tempat tinggal yang tetap tapi ada kemah yang mereka bangun, ada perkembangan di sana. Kemudian lagi ada perkembangan sebagai ahli musik. Ya, kesenian mulai berkembang. Ya, lalu apalagi di situ? Sebagai tukang tembaga dan besi. Ini kan bicara mengenai teknologi ya. Teknologi yang di dalam hal mengolah tembaga dan besi. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, mereka berarti memiliki kecerdasan yang luar biasa yang Tuhan Allah berikan kepada mereka. Mereka punya kemampuan kapasitas di dalam menata kelola alam dan mereka menjalankan mandat budaya yang Allah berikan. Tapi sayang sekali bahwa yang terjadi adalah pusat daripada kekuatan dan kuasa ini bukan kepada Allah. Tetapi kepada siapa? Manusia. Kepada manusia. Sehingga kita sebagai orang percaya saat ini waktu kita belajar mengenai hal ini, saudara dan saya pasti diberikan kemampuan kapasitas menata kelola. Ibu-ibu bisa tahu ibu-ibu punya talenta yang Tuhan Allah kasih di bagian mana, bidang apa dan seterusnya dan kemudian mengembangkannya dan begitu luar biasa ibu-ibu tahu. Bapak-bapak juga tahu sampai sejauh mana Tuhan mempercayakan talenta dan kapasitas yang begitu besar untuk menata kelola alam ciptaan yang Tuhan percayakan melalui bisnis kita, melalui pekerjaan kita, melalui pelayanan kita dan segala macam yang Tuhan percayakan kepada kita. Namun ujung akhirnya adalah kemegahan manusia. Ini yang dibicarakan di dalam kitab Yeremia bahwa kemegahan yang demikian adalah kemegahan yang berdosa di hadapan Tuhan. Sesuatu yang dikatakan oleh Bill Graham, dibilang begini, kecongkakan adalah membesar-besarkan diri dan menganggap diri lebih unggul dari orang lain. Dia punya ini semua dan kemudian membesarkan diri, menganggap diri lebih unggul dari orang lain. Bahkan mengambil alih pujian kepada Allah dan kemudian memberikan pujian itu kepada dirinya sendiri. Pengalihan puji-pujian dari Allah kepada diri sendiri. Wah ini sesuatu yang kalau kita lihat nampak jelas di dalam pendirian Menara Babel itu kan ya. Mencari nama. Baiklah kita mencari nama. Bukan cari nama bagi Tuhan tetapi cari nama bagi diri sendiri. Akhirnya Tuhan turun dan hancurkan mereka melalui membuat bahasa mereka itu beraneka ragam. Nah yang saya mau katakan di sini adalah bahwa Allah kita sejak awal membenci apa yang disebut dengan mengambil alih pujian dari dirinya kepada yang lain. Allah kita tidak pernah menghendaki hal itu. Sehingga ketika saudara dan saya mulai di dalam hal ini ya, berhasil di dalam pekerjaan, studi, anak-anak kita mencapai mungkin prestasi-prestasi yang membanggakan orang tua. Saudara hati-hati di situ karena kita sangat mungkin mengambil pujian dari Allah dan menempatkan itu kepada yang lain. Entah kepada diri kita, entah kepada anak-anak kita, entah kepada prestasi-prestasi kita dan semua yang lain yang bukan Allah. Nah ini Tuhan Allah bilang tidak boleh demikian. Ya, ketika kita tidak puas kepada Allah dan kemudian menggantikan Allah dengan yang lain. Mencari hal-hal yang
kemudian kita besar-besarkan, kita tinggikan melampaui daripada Tuhan, saudara, ini adalah hal yang berdosa. Nah, kalau kita lihat di sini, kekuatan atau kuasa ini yang tadi kita lihat dalam contoh kehidupan daripada Kain, menghasilkan apa yang disebut dengan kemapanan. Mapan ya. Hari ini saudara dan saya paling suka kemapanan, bukan? Keluarga kita suka mapan. Anak-anak kita suka masa depan mereka pun jadinya mapan. Jadi kemapanan menjadi sesuatu yang dikejar oleh manusia. Bukan saja oleh orang Kristen tetapi juga orang yang bukan Kristen itu paling sering terjadi. Jadi kemapanan adalah sesuatu yang diimpikan dan dicari-cari. Tetapi persoalannya ketika kita mengerahkan kekuatan dan kuasa kita untuk mencapai kemapanan, kita harus ingat bahwa di dalam kemapanan ada kekosongan. Ada kekosongan. Semua orang yang mapan, ketika dia sampai dalam posisi itu dia akan temukan bahwa gak ada apa-apa yang bisa dia itu kemudian jadikan sebagai sumber kebahagiaan dia. Contoh, Bapak Ibu bisa lihat dalam kesaksian hidup daripada Steve Jobs. Sebelum dia mati, dia kasih tahu bahwa semua yang dia capai itu ternyata sia-sia, bukan? Lalu siapa lagi? Bill Gates, orang yang kaya raya. Tapi hidup rumah tangga dia hancur, bukan? Lalu anaknya bagaimana? Hancur, bukan? Siapa lagi? Baru-baru di awal tahun Whitney Houston mati dengan overdosis, bukan? Padahal kekayaan berlimpah. Waktu saya nonton Whitney Houston punya kesaksian hidup, dia kan memang terikat dengan obat-obat terlarang dan juga memang kalau dia overdosis itu memang sudah terbiasa dia, memang hidupnya begitu. Tetapi waktu dia bersaksi di dalam talk show itu pertanyaan menarik daripada si MC itu bilang begini. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama evil yang sesungguhnya yang menyebabkan kamu demikian? Terus dia bilang begini, bukan yang lain, tapi diri saya. Saya yang evil. Bukan narkoba, bukan yang ini obat terlarang, bukan yang minuman-minuman beralkohol yang menyebabkan dia mabuk dan bukan itu, tapi saya. Evilnya itu saya. Jadi itu berarti Whitney Houston itu mengakui bahwa di dalam diri dia, dalam kemapanan yang dia miliki ada kekosongan. Dan ketika kekosongan itu diisi dengan obat terlarang, dengan hal-hal yang lain, dia makin kolaps. Tapi herannya, dia bilang begini, dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dia. Aneh ya? Aneh banget begitu. Kesaksian yang kayak berkontradiksi. Tapi itulah fakta kehidupan manusia. Jadi apa yang kita mau cari dengan kemapanan ini? Sebenarnya di dalam isi kemapanan adalah kekosongan hidup. Itu sebabnya Yeremia memperingatkan kita supaya jangan sekali-kali kita sebagai manusia menempatkan diri kita bersandar atau congkak membesar-besarkan diri kita, menganggap diri kita lebih unggul bahkan di atas daripada Allah dengan mengandalkan kekuatan atau kuasa kita. Karena pada akhirnya kita kolaps. Makin mapan kita, makin hancur kita. Karena kekosongan itu tidak bisa diisi dengan yang lain kecuali diisi oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam konteks Alkitab, ada dua raja yang dihukum sama Tuhan. Di dalam Yesaya 10 diceritakan mengenai Raja Asyur yang kemudian Allah hukum dia oleh karena ketika Allah pakai dia sebagai alat untuk mencambuki Israel yang berdosa, malah dia bermegah kepada dirinya dan kemudian mengangkat dirinya dengan segala kekuasaan yang dia punya dan dia pikir bahwa upaya dia menaklukkan secara politik, militer, ekonomi itu karena kuasa dia. Tuhan Allah hukum dia. Coba kita baca sebentar di dalam Yesaya. Yesaya 10 kita lihat ayat yang kelima, Tuhan Allah bilang celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku. Tuhan pakai Asyur untuk cambuki umat Allah. Tetapi justru dia mengangkat diri dan kemudian menganggap diri lebih tinggi bahkan lebih tinggi daripada Allah itu sendiri. Bukan saja lebih tinggi dari Israel, tetapi lebih tinggi dari Allah itu sendiri. Kita lihat di situ, aku akan menyuruhnya
terhadap bangsa yang murtad dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku untuk melakukan perampasan dan penjarahan dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Ini adalah pekerjaan Asyur yang dipakai Tuhan untuk menghukum Israel. Lalu kita lihat ayat selanjutnya, ayat 12 dan ayat 13. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya dan dengan kebijaksanaanku sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Allah pakai Asyur sebagai alat murkanya untuk cambuki Israel. Tapi Asyur tidak mengakui kuasa Tuhan, tidak mengakui kedaulatan Tuhan, tetapi justru mengangkat diri dia atas Israel dan mengangkat diri dia atas Allahnya Israel. Karena biasanya kan zaman dulu kalau Israel kalah berarti Allahnya Israel juga kalah. Maka Asyur berpikir kami menang atas Israel dan kami menang atas Allah Israel. Akulah yang disebut tanda petik Tuhan atas kehidupannya. Politik, militer, ekonomi, kejayaan yang aku miliki semua itu karena aku, bukan karena Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu yang kemudian menjadi koreksi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen supaya jangan sampai pencapaian-pencapaian, kesuksesan, keberhasilan yang kita punya kemudian kita klaim itu milik diri kita. Tipis ya, waktu kita bilang gini, Soli Deo Gloria. Benar enggak itu Soli Deo Gloria untuk Tuhan? Tipis loh. Karena kadang-kadang terbersit hati kita. Saya bukan Tuhan. Tapi itu kata-kata gak keluar dari mulut kita. Hati kita di dalam jiwa kita saudara. Itu yang kemudian semacam ada pergumulan perang di dalam. Ini Soli Deo Gloria ini benar-benar Tuhan yang dimuliakan atau saya yang dimuliakan. Kayak Nebukadnezar bukan? Waktu dia memandang seluruh hasil karya dia. Suatu pembangunan yang terjadi begitu besar di dalam kerajaan Babel. Lalu dia bilang, aku. Tuhan bilang apa? Langsung jadi lembu. Tuhan buat dia seperti lembu. Makan daripada rerumputan. Hidup seperti binatang. Kenapa saudara? Karena dia tidak mengakui Tuhan. Tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Tidak mengakui bahwa segala kekuasaan yang dia miliki itu adalah dari Tuhan. Kejayaan yang dia punya adalah dari Tuhan. Tuhan hukum dia gak main-main. Sampai dia harus mengakui dengan rendah hati bahwa hanya Tuhan satu-satunya Allah yang berdaulat, yang berkuasa atas sesuatu, yang memberikan semua yang dia punya. Menarik, John Piper bilang begini. Waktu terjadi perubahan hidup dalam Nebukadnezar, ketika dia seperti lembu itu, dan kemudian Tuhan kembalikan dia kepada posisi sebagai raja, yang terjadi itu perubahan bukan pengetahuan yang baru yang dia punya, tetapi penyembahan yang baru. Dulunya dia menjadikan dirinya sebagai objek penyembahan berdasarkan kekuatan dan kuasanya dia. Tetapi setelah Tuhan ubahkan hati dia, apa yang terjadi? Terjadi penyembahan yang baru dalam hati dia. Bukan dia, tetapi Tuhan saja yang ditinggikan. Wah, ini sesuatu hal yang sekali lagi kalau bukan Tuhan yang kerja dalam hati kita, kita nggak bisa kerja demikian saudara. Ini hanya anugerah Tuhan saja. Ketiga, dosa yang dibicarakan di dalam Yeremia adalah kekayaan. Kekayaan adalah penggoda terbesar. Selain daripada yang tadi sudah kita katakan, kebijaksanaan, kekuatan atau kuasa. Uang ini kalau kita mau bilang salah satu modal yang paling diandalkan dalam kehidupan manusia. Manusia itu kalau kita lihat zaman sekarang ya, hampir gak bisa hidup tanpa uang. Uang itu menjadi penentu, pengendali, pengatur dalam kehidupan kita. Bahkan uang, harta kekayaan itu membentuk identitas diri dan status sosial kita. Bahkan kalau kita lihat kelas-kelas sosial yang ada ini kan juga dibentuk oleh karena kepemilikan harta kekayaan. Jadi itu berarti bahwa dalam masyarakat zaman sekarang uang sangat memainkan peranan yang begitu penting. Apakah uang itu kalau kita miliki salah? Tentu tidak kan ya. Tetapi persoalan yang terbesar adalah ketika uang itu menggantikan Allah dan memuaskan manusia. Sekali lagi ya,
akar persoalan daripada kecongkakan. Tidak puas kepada Allah, tidak puas kepada pengaturan Allah, maka kepuasan itu diganti dengan yang lain, dengan mencari kekayaan, dengan mencari uang. Lalu harta itu dijadikan sebagai sandaran bagi kehidupan manusia. Bukan saja kehidupan di masa kini, tetapi masa yang akan datang pun seolah-olah ditentukan oleh kekayaan atau oleh uang. Masa depan kita dan juga masa depan keluarga kita ditentukan oleh uang. Kalau uang gak ada, gak bisa apa-apa. Waktu kemarin dalam salah satu pelayanan saya kepada keluarga yang muda, terkait dengan masalah finansial. Jadi karena suami istri bertengkar, ini rupanya income dalam rumah tangga itu datangnya dari istri. Suami kerja tetapi penghasilannya itu minim, bahkan ada waktu di mana tidak ada penghasilan sama sekali. Karena memang dia sebagai tukang gojek saja. Jadi istri yang punya pekerjaan tetap, lalu keuangan cukup banyak di istri. Ketika mereka bercekcok satu dengan yang lain, konflik dan kemudian terjadi KDRT, istri pindahkan uang semua dari rekening bersama ke rekening pribadi dia, begitu kan ya. Karena itu uangnya dia memang dari hasil pekerjaan dia. Lalu si suami kejar istrinya supaya kembalikan uang itu. Itu kan ada hak saya di sana. Terus saya tanya sama istrinya, apakah betul ada sekian persen keuangan daripada suami di situ? Dia bilang tidak. Lalu dia kirimkan bukti transfernya yang gaji dia dapat dari perusahaannya, lalu dia transfer ke rekening bersama, itu milik dia sebenarnya. Lalu saya bilang gini, oke, nanti saya ngomong sama suami. Waktu kemarin saya ketemu sama suami, saya bilang begini, coba kamu jujur di hadapan Tuhan. Nafkah hidup kamu ini kebanyakannya, dominasinya itu dari pihak istri atau dari kamu? Dia bilang dari istri. Tapi karena suami istri ini sudah satu tubuh, maka uang itu harusnya milik bersama. Nah, lalu bagaimana cara penata kelolaan keuangan ini? Ketika saya gali lebih dalam daripada si suami punya kehidupan, ternyata memang suaminya ini sedikit dalam konteks kinerja itu agak malas begitu. Lalu mengandalkan istri dan kemudian pokoknya hidupnya itu harus dari suplai keuangan istri dan juga suplai keuangan dari pihak mamanya. Jadi apa-apa semua mama kirim atau istri yang kirim. Jadi hidupnya dia ini ditentukan oleh siapa yang jadi supplier, istri dan mamanya. Jadi dia punya hidup ini selalu di sini, berorientasi kepada uang. Kalau nggak ada uang, dia nggak bisa bikin apa-apa. Bahkan untuk jadi gojek pun dia jadi nggak konsentrasi karena nggak ada uang. Harus terisi rekeningnya itu. Padahal yang isi rekeningnya juga adalah istrinya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa ada konteks kehidupan kita di mana kalau kita nggak pegang uang itu sesuatu yang akhirnya mengganggu keberadaan kita. Mengganggu kehidupan kita. Satu kali saya di beberapa tahun yang lampau berbicara dengan seorang ibu. Dia bilang begini. Dia punya semacam ipar yang kalau di rekeningnya itu tidak ada uang sekitar 700 juta. Dia nggak bisa tenang. Lalu ibu ini bilang begini. Kalau saya mah 100 juta aja juga oke. Saya dalam hati, 100 juta. Kami dulu masih so praktek. 100 juta jauh daripada pikiran kami begitu kan ya. Lalu saya bilang gini, wah ini ternyata ibu-ibu ini punya batasan tertentu untuk keuangan mereka ada di dalam kehidupan mereka begitu ya. Bagaimana kehidupan bisa berjalan dengan baik, bagaimana mereka cukup nyaman, bagaimana mereka bisa punya kebahagiaan tertentu. Kan itu ada semacam batasan-batasan tertentu yang mereka patok buat diri mereka begitu. Nah, waktu kita menganalisa kehidupan kita demikian, coba pikir dengan jujur. Sebenarnya siapa menjadi pengendali dalam hidup kita? Uangkah atau Tuhan? Kadang-kadang Tuhan itu sudah dibuang dari kamus kita karena digantikan sama uang. Dan Tuhan berkata bahwa ketika itu terjadi maka saat itu juga kita sedang jatuh di dalam kecongkakan dengan menolak anugerah Allah yang memelihara hidup kita bukan saja di masa lalu, di masa kini, tetapi juga di masa yang akan datang. Kadang-kadang hidup kita di dalam kekhawatiran itu sampai kita berpikir overthinking biasa orang bilang ya. Seolah-olah kalau nggak ada uang masa depan kita itu akan terganggu sama sekali. Padahal Tuhan berkata kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tapi kita membawa kesusahan kita yang di waktu akan datang itu di hari ini.
Saya pernah mau ujian proposal, ini saya cukup mengganggu suami saya. Karena kalau saya tulis proposal itu suami jadi reviewer, makanya dia pusing sendiri. Waktu saya ketik, habis saya ketik saya kirim ke dia, dia baca. Setelah dia baca dia kasih koreksi, saya koreksi ulang, saya buat lagi, saya kasih ke dia. Dia bilang ini lama-lama ini, saya yang pusing gara-gara kamu punya proposal. Terus mendekat kepada ujian, 2 hari sebelum ujian saya nggak bisa tidur. Karena saya pikirnya itu adalah apa yang ditanyakan nanti. Saya sudah bikin kira-kira pertanyaan yang muncul bagaimana, lalu jawabannya seperti apa, tapi hati tidak bisa tenang. Malam hari mau besok ini, saya nggak bisa tidur sampai sekitar jam 2-3 pagi ya. Pak Tama bangun, ini orang masih gak tidur-tidur. Dia bilang, kau tidur saja, gak usah kau pikir yang lain, tidur saja. Saya dalam hati saya sudah berdoa tapi kayaknya saya gelisah terus begitu kan ya. Kayaknya nggak bisa tidur begitu. Terus Pak Tama besoknya, kan kita ujian sore, besok paginya dia lihat saya masih baca dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Dia bilang gini, stop baca. Saya bilang jadi saya mau bikin apa? Kau diam saja, tidur sana katanya gitu. Saya pikir aduh ini suami saya ini kayaknya nggak mengerti saya punya emosi gitu kan ya. Tapi apa yang dia bilang itu betul. Setelah selesai ujian baru saya bilang gini, ternyata seharusnya saya tidur aja sesuai dengan yang kamu bilang. Karena ternyata yang Tuhan bilang kesusahan sehari untuk sehari itu betul. Saya terlalu overthinking. Yang saya pikir itu sudah jauh banget, detail banget. Lalu saya bawa yang kesusahan yang di sana itu ke hari ini. Akhirnya beban itu tambah-tambah, terus bertambah dan tidak berkurang. Waktu setelah berjalan ujian proposal, ternyata tidak seperti yang saya takutkan begitu kan. Walaupun memang ada kesulitan-kesulitan tetapi tidak seperti yang saya takutkan. Jadi seringkali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita itu menjadi orang yang terikat kepada diri kita, kepada segala sesuatu yang merupakan kekhawatiran kita dan akhirnya kita lupa kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan kita. Dan iman kita hari ini adalah iman yang sangat mudah digoncangkan apalagi dengan urusan keuangan. Kita harus jujur itu di hadapan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, siapa yang tidak tergoncang kalau kita punya finansial itu digoncang sama Tuhan. Kalau bisnis kita dibuat bangkrut sama Tuhan. Kalau kita punya perencanaan, misalnya di dalam studi anak, tiba-tiba uang itu langsung saja hilang begitu saja oleh karena beberapa aspek yang kita tidak duga. Saudara, saya pasti akan sangat terguncang. Mengapa saudara? Karena hati kita pada dasarnya sudah beralih. Pendulum itu sepertinya sudah ditarik menuju kepada keuangan kita. Maka Tuhan membawa saudara dan saya kembali kepada seharusnya iman kepada Allah, percaya kepada Allah dan anugerahnya. Di sini Tuhan membawa kita supaya tidak bersandar kepada kekayaan. Karena kekayaan akan menarik saudara untuk melepaskan kita daripada Tuhan yang menjadi satu-satunya objek penyembahan dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau kita lihat gabungan 3 ini, saya senang dengan analisa daripada John Piper. Dia bilang begini, gabungan daripada 3 dosa kecongkakan yang dicatat dalam Yeremia, yaitu kebijaksanaan, dosa mengandalkan kebijaksanaan, kekuatan dan kekayaan atau uang, akan menghasilkan kecongkakan yang terbesar yaitu ateisme. Orang yang congkak akan selalu menempatkan diri dia di atas. Dan dia tidak mau ada yang di atas dia. Maka cara yang paling aman adalah hancurkan yang di atas. Buang yang di atas. Eliminasi yang di atas, termasuk Tuhan. Maka di dalam hal ini kita lihat bahwa manifestasi daripada gabungan ketiga dosa ini yang paling besar kesombongannya adalah ateisme. Kita baca di dalam Mazmur 10 ayat yang keempat ya, bagaimana seorang ateis berkata dalam hatinya. Dan itu menjadi suatu paradigma berpikir yang mempengaruhi kehidupan dia sepanjang hidup dia, selama dia berada dalam posisi tersebut. Mazmur 10 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya, Mazmur 10 ayat yang keempat. 2 ya. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya, batang hidung ke atas. Bicara mengenai kecongkakan, kesombongan.
Dia buang Allah, dia tarik Allah turun daripada tahtanya, dan kemudian dia menempatkan dirinya pada poros utama, pada tahta itu. Ateisme. Jadi barang siapa yang ada di dalam dosa yang demikian, cepat atau lambat, saudara akan menjadi seorang ateis. Walaupun masih bilang Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Walaupun masih bisa baca Alkitab, tapi jiwa sudah tidak lagi mengaku Tuhan sebagai Tuhan yang berotoritas dalam kehidupan kita. Ateis. Jadi kita bisa jadi Kristen, tapi Kristen yang ateis. Ini menyedihkan sekali. Nah, ateisme yang demikian, saudara, memanifestasikan diri dia di dalam beragam bentuk, ya, beragam bentuk, ya. Tentu ini di dalam hal-hal yang demikian. Tetapi ateisme ini juga bisa lihat di dalam beragam pergumulan kita sehari-hari. Ya, kita bisa lihat itu, ya. Contoh, seorang ateisme bisa saja menunjukkan diri dia bukan di dalam kesombongan yang kelihatan, tetapi bisa nampak di dalam hal mengasihani diri. Ini pun bagian daripada kesombongan. Ya. Jadi bayangkan ya, ateisme tidak mengakui Tuhan bukan saja nampak dalam kesombongan yang kelihatan, tetapi juga di dalam hal mengasihani diri. Seorang ateis yang jatuh ke dalam dosa kesombongan, terutama dalam mengasihani diri, dia akan selalu berpikir begini. Dia layak mendapatkan pujian karena dia berjasa. Kalau beda ya dengan kesombongan yang kelihatan ya. Kesombongan yang kelihatan itu adalah suatu respon terhadap keberhasilan, kemapanan hidup di mana kita ingin dipuji di sana. Tapi kalau mengasihani diri, itu adalah suatu kesombongan yang memegahkan pengorbanan diri. Memegahkan pengorbanan diri. Jadi dia berkorban, dia berjasa dan dia menganggap dirinya layak dipuji. Coba pikirkan dengan kehidupannya Elia yang saya pernah kasih contoh ya. Elia itu waktu Tuhan Allah konfrontasi dengan dia, apa kerjamu di sini? Dia kan kasih tahu kan apa pekerjaan dia. Lalu Tuhan Allah bicara lagi, sambung dengan firman Tuhan yang berikut. Jangan sombong dulu. Ada nih, saya tinggalkan sekian banyak orang yang tidak sujud menyembah kepada Baal. Yang berarti Elia jangan juga mengasihani diri dalam arti bahwa seolah-olah pengorbananmu, perjuanganmu sesuatu yang berjasa sekali. Yang dimana Allah itu perhitungkan itu sebagai sesuatu yang kita sebut sebagai kontribusi di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan bilang tidak. Nah, ateisme yang demikian, yang menyangkali Allah, yang tidak mengakui Allah dan kesombongan itu juga bisa nampak di dalam hal ini. Mengasihani diri. Atau juga yang tadi saya katakan di dalam aspek kekhawatiran hidup. Orang yang khawatir adalah orang yang sama sekali tidak percaya kepada Allah. Khawatir itu bukan kurang percaya, tapi tidak percaya. Bukan kurang, tapi tidak percaya. Memang dia tidak percaya. Jadi jangan juga kita itu berpikir bahwa semua kekhawatiran itu adalah berakar dari dosa. Ya. Contoh misalnya saudara dikejar anjing begitu kan ya. Anjing gila. Masa kita enggak dalam kondisi khawatir, takut kita punya badan digigit ya kita lari lah begitu kan ya. Nah itu adalah sesuatu yang nampaknya bukan sesuatu yang negatif. Tetapi kekhawatiran yang dimaksudkan oleh Tuhan ini adalah ketidakpercayaan kepada Allah yang bekerja, yang mampu menolong kita di masa kini dan di masa yang akan datang dan bahkan di masa yang lalu yang sudah dikerjakan. Jadi kekhawatiran ini sekali lagi juga merupakan bentuk daripada ateisme. Maka kita sebut ini sebagai ateisme praktis sebenarnya. Bukan ateisme teoritis. Kalau teoritis kan kita semua secara doktrinal kita percaya Allah berdaulat dan seterusnya. Tapi kalau ateisme praktis berarti hal-hal yang secara praktis kita hidupi tetapi Tuhan tidak kita akui di sana. Lalu yang ketiga, manifestasi itu juga bisa nampak di dalam kehidupan kita yang kita sebut sebagai perbedaan kelas ataupun kita bilang ini sebagai status kelas yang tinggi, ras yang istimewa, yang nampak di dalam hubungan kemasyarakatan. Yang tadi saya sudah sempat singgung juga di sini, tetapi ini bisa nampak di dalam hubungan yang lebih luas lagi di dalam kemasyarakatan. Sehingga
Ateisme praktis ini bukan saja mempengaruhi hidup kita secara personal, tetapi hidup kita juga dalam hubungan dengan keluarga dan hubungan dengan masyarakat. Nah, kesimpulan kita apa, Bapak Ibu? Kecongkakan dengan 3 bentuk ini, lalu kemudian bermuara kepada ateisme yang mana manifestasinya bisa lihat di dalam hidup sehari-hari kita yang kita hidupi ini. Ya, dalam juga kehidupan masyarakat kita bisa lihat itu. Kesimpulan kita adalah begini. Kecongkakan akan selalu menolak kedaulatan Allah dalam kehidupan kita. Kecongkakan tidak pernah mengakui Allah yang mengatur kehidupannya sampai kepada detil-detil yang paling kecil. Kecongkakan akan selalu membuang Allah dari kehidupannya. Sekali lagi, kecongkakan adalah tidak mengakui kedaulatan Allah dalam kehidupan. Dan itu berarti dalam detil-detil hidupnya pun dia tidak akui Tuhan di sana. Karena itu dia akan selalu membuang Tuhan dari kehidupan. Itu kecongkakan. Dan siapa yang menggantikan posisi Tuhan, hal yang lain atau dirinya sendiri. Dan ini disebut sebagai bentuk penyembahan berhala. Kecongkakan sama dengan penyembahan berhala. Maka kita perlu hati-hati sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya supaya jangan kita jatuh ke dalam dosa demikian. Seorang hamba Tuhan bahkan pun bisa jatuh di dalam dosa yang sedemikian. Maka kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong kita. Inilah poin yang ke-C ya. Poin yang ketiga, penawar kecongkakan adalah anugerah Allah. Bagaimana kecongkakan itu dimatikan? Ini adalah anugerah Tuhan. Di dalam Yeremia tadi kita baca ayat yang ke-24. Di situ ada kata bermegah dengan konotasi yang positif. Dan jika kita bandingkan dengan 1 Korintus, mari kita baca 1 Korintus 1 ayat 29 dan 31. 1 Korintus 1 ayat 29 dan ayat yang ke-31. Di situ dikatakan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Jadi bolehkah kita bermegah? Boleh. Tetapi bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan memiliki beberapa arti. Yang pertama, saudara dan saya mengakui kedaulatan Allah dalam kehidupan kita. Kalau tadi kecongkakan menolak kedaulatan Allah, maka di dalam kehidupan orang percaya, mereka harus hidup di dalam pengakuan, kepercayaan, iman kepada kedaulatan Allah saja. Kalau kita bilang kedaulatan Allah kan ini berarti makro dan mikro kan ya. Hal-hal yang besar dan hal-hal yang kecil semuanya ada di dalam pengontrolan Tuhan. Tidak ada yang berada di luar pengontrolan tangan Tuhan. Contoh, kita angkat spidol ini saja kan ya. Kalau saya angkat spidol, kan ini memang saya yang angkat. Tetapi kan yang memberikan kapasitas kepada saya, kekuatan untuk mengangkat spidol ini, dan di dalam waktu yang seperti ini, itu ditentukan oleh Tuhan. Mengapa saya katakan bahwa hal yang detil ini pun ada dalam kedaulatan Tuhan? Ada satu oma, dia adalah seorang yang cekatan sekali. Dari mudanya dia cekatan, gesit sekali. Apa saja dia bisa kerja. Tapi sampai waktunya dia usia, saya lupa persis usianya, sudah sekitar 60-an tahun, dia kena stroke. Waktu dia kena stroke, dia stres luar biasa karena dia tidak gesit lagi. Dia tidak bisa cekatan lagi. Lalu terapinya adalah dengan mengangkat tisu. Supaya dia bisa cekatan, bisa gesit lagi, badannya kembali bisa normal lagi, terapinya angkat tisu.
Tapi waktu dia angkat tisu yang ringan saja dia tidak sanggup. Menyatukan 2 jari ini untuk angkat tisu tidak sanggup. Jadi kalau kita kan ini nempel kan ya tangan kita. Kalau dia enggak, jadi tisu jatuh dengan sendiri. Disitulah dia baru mengerti dan anaknya juga mengakui. Dia bilang gini, di situ saya baru mengerti kenapa Allah berdaulat sampai kepada perkara-perkara paling detail. Kalau Tuhan gak kasih kita kemampuan untuk bahkan tangan ini digerakkan dan menjepit ini dengan presisi, saudara gak akan bisa. Orang yang kena Parkinson, orang pikir dia grogian, ternyata karena dia Parkinson. Ya, ini bukan ini bercanda aja ya. Tapi saudara bisa bayangkan ya, untuk pegang begini, tegak begini, gak bergerak-bergerak, sesuai dengan kita punya posisi yang seharusnya saraf-saraf bekerja dengan tepat. Itu pun anugerah Tuhan. Kalau enggak begini-begini terus saudara, enggak bisa. Ngomong pun kepala bergerak-bergerak terus. Jadi kepala bisa tegak, ini pun anugerah Tuhan. Sehingga kita tidak bisa kemudian sekali lagi mengandalkan kekuatan kita dan bahkan menolak kedaulatan Allah. Karena pada saat kita menegasi kedaulatan Allah, saat itu sebenarnya kita mengakui kedaulatan Tuhan. Saya kan selalu bilang kan, tidak ada sesuatu yang ditolak tanpa dia ada sebelumnya. Orang sehat bisa dikatakan tidak sehat karena ada kesehatan lebih dahulu. Tidak baik, kenapa ada tidak baik? Karena ada kebaikan lebih dahulu. Maka kalau dia tolak Allah, berarti dia mengakui bahwa Allah itu ada. Untuk apa dia tolak sesuatu yang tidak ada? Ini kan kebodohan. Jadi hanya orang yang menolak sesuatu yang tidak ada, itu adalah sesuatu yang kebodohan. Tetapi kalau dia berani tolak Allah tidak ada, berarti dia tahu Allah itu ada. Walaupun dia tidak akui. Jadi kita sebagai orang percaya sekali lagi, bermegah di dalam Tuhan berarti mengakui kedaulatan Allah, bahkan di dalam prestasi-prestasi kita yang paling kecil sekalipun. Kehidupan kita, pencapaian-pencapaian kita, keberhasilan yang kita lakukan, bijaksana yang kita punya. Misalnya dalam pengambilan keputusan etis, kita bisa memberikan keputusan etis yang tepat sasaran, persis sesuai dengan yang Tuhan mau. Itu adalah sesuatu pemberian Tuhan. Sama seperti Petrus ketika Yesus berkata, menurut kamu siapa aku? Walaupun para murid sudah bicara tentang perkataan orang lain tentang Tuhan Yesus bilang, kamu bilang apa tentang saya? Lalu Petrus bilang, kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang datang dari Bapa di surga, dan seterusnya. Lalu Tuhan Allah bilang apa? Itu bukan dari kamu, tapi itu datang dari Bapa di surga. Yang berarti hikmat bijaksana yang kita punya datang semua dari tangan Tuhan. Sehingga bermegah di dalam Allah adalah pertama-tama mengakui kedaulatan Allah dalam segala bidang kehidupan kita sampai kepada perkara-perkara yang paling detil. Ini mematikan kecongkakan. Sehingga pada saat hasrat hati kita ingin memuji diri kita langsung dimatikan. Ingat, itu bukan dari kamu tapi dari Tuhan. Begitu. Yang kedua, bermegah di dalam Tuhan berarti mempercayai anugerah Allah di masa yang akan datang. Di masa depan. Tadi saya sudah katakan bahwa ketika kita jatuh di dalam dosa kecongkakan, seringkali kita meletakkan segala keberhasilan kita, pencapaian-pencapaian kita, keuangan, kekayaan, bijaksana kita sebagai fondasi bagi kita untuk memiliki pengharapan di masa yang akan datang. Seolah-olah masa depan kita ditentukan oleh semua yang kita miliki tadi. Apa saja? Kebijaksanaan, kekayaan, kemampuan atau kuasa. Ini kita punya sekarang bukan? Seringkali ini menjadi sandaran kita untuk memandang ke hari esok. Seolah-olah hari esok ditentukan oleh apa yang kita miliki hari ini. Maka supaya kecongkakan kita mati, Tuhan bilang gini, jangan sandar kepada itu tapi kepada anugerah Allah di masa yang akan datang. Anugerah Allah di masa yang akan datang itu banyak sekali. Banyak sekali. Misalnya, dia memberikan perlindungan kepada kita terhadap sakit penyakit yang membahayakan kita. Ada yang bilang begini, waktu COVID itu Bu Grace, saya makan adalah makanan-makanan tertentu yang menyebabkan saya kuat Bu Grace. Jadi gak kena COVID. Kalau kami hamba Tuhan kena COVID begitu kan ya. Ini kurang iman kali ya. Jadi saya tanya, jadi yang buat kamu tidak kena COVID ini makanan yang kamu makan atau Tuhan yang jaga kamu?
Ini adalah sesuatu yang kita perlu pikirkan ya. Jadi perkara yang paling sederhana saja, perlindungan terhadap sakit penyakit itu bukan karena hasil makanan. Tuhan pakai makanan sebagai secondary cause, sebagai sesuatu alat di tangan Tuhan untuk memelihara kita. Tetapi pemeliharaan bukan di tangan makanan minuman yang kita makan minum. Coba perhatikan, orang yang makan makanan yang sehat sekalipun, toh bisa kena kanker. Bayangkan dengan itu pemulung yang di jalan itu. Yang makan makanan dari sampah. Tapi gak kena kanker. Sedangkan kita yang jaga makanan ya, sehat, diet yang bagus, kena kanker, mati pula. Itu pemulung makan sampah, hidup panjang umurnya. Iya kan ya? Ini bukan berarti Bapak Ibu makan sampah, ya kan ya? Tapi dengan begitu Bapak Ibu tahu bahwa sebenarnya anugerah Tuhan sajalah yang memungkinkan saudara dan saya bisa tetap sehat. Dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Bukan apa yang kita punya hari ini. Kita tidak bisa menentukan hari esok, bahkan sepersekian detik dari hari ini, dari sekarang pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Maka ini adalah sesuatu yang begitu penting sekali untuk saudara dan saya akui, percayai dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang ketiga adalah ketika kita jatuh dalam dosa yang demikian, bertobat. Untuk mematikan kecongkakan kita supaya kita tidak terus ada dalam kecongkakan itu. Saudara, ketika engkau disadarkan atau ditegur dosa itu, langsung berdoa, Tuhan ampuni saya, matikan dosa kesombongan ini. Karena kita nggak bisa mematikan dosa kesombongan itu dengan kekuatan kita sendiri. Maka pertobatan adalah hal yang menyatakan kemegahan di dalam Tuhan. Nah, saya mau bicara mengenai bermegah dalam Tuhan ini secara positif ya Bapak Ibu ya. Boleh tidak ketika Bapak Ibu melayani dan berhasil di dalam pelayanan, kemudian kita menceritakan keberhasilan itu di hadapan sesama kita, dan kemudian di dalam menceritakan itu kita menunjukkan bagaimana kasih setia Tuhan memelihara dan memungkinkan kita mengerjakan seluruh pencapaian itu. Boleh tidak? Sangat boleh. Contoh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu dia di dalam surat-suratnya dia tulis apa yang dia kerjakan. Bahkan dia mencatat bahwa dia bekerja lebih keras daripada para rasul lainnya. Namun itu bukan karena aku tetapi karena Kristus. Jadi kemegahan di dalam Tuhan ketika kita mengakui kedaulatan Allah makro dan mikro. Berarti saudara dan saya membawa seluruh prestasi pencapaian dalam pelayanan dan apa saja. Semuanya diletakkan di bawah tahta Tuhan. Ini menjadi suatu kesukaan bagi Tuhan. Tuhan bersuka di dalam seluruh kehidupan kita yang dimana kita berpadanan dengan kehendak Tuhan dan kita berhasil di sana. Dia bersuka di dalam semuanya itu. Karena apa? Karena kita lakukan itu di dalam iman kita kepada Allah kita. Kalau Bapak Ibu ingat, di dalam Wahyu ada 24 tua-tua yang berhadapan dengan tahta kemuliaan Tuhan. Waktu tahta kemuliaan Tuhan itu ada, apa yang mereka lakukan? Setelah mereka memuji-muji Tuhan, mereka ambil mahkota mereka, lalu mereka tempatkan di mana? Di bawah tahta kemuliaan Tuhan. Jadi boleh tidak kita bermegah dengan mahkota yang Allah berikan kepada kita? Boleh, tetapi ingat, mahkota yang kita punya itu kita kembalikan kepada apa? Tahta kemuliaan Tuhan, bukan milik kita. Corrie ten Boom, saya tutup dengan kesaksian Corrie ten Boom. Corrie ten Boom adalah seorang yang lolos daripada siksaan Nazi Jerman. Dia hidup oleh karena pemeliharaan Tuhan. Sebenarnya dia itu masuk dalam list nama yang harus dieksekusi mati. Tapi entah kenapa namanya tergantikan. Orang lain yang masuk dalam list eksekusi mati dan dia yang bebas. Nah, ketika dia melakukan kesaksian iman dia bagaimana pekerjaan Allah memelihara hidup dia di gereja-gereja. Orang itu datang dan kemudian menyalami dia dan mereka bilang, kami bersyukur berterima kasih untuk kesaksian. Sangat menguatkan kami. Setiap kali dia bersaksi, semua orang yang mendengarkan itu begitu diberkati dan kesaksian dia. Tapi setiap kali dia dengar orang memuji dia, apa yang dia lakukan? Dia bilang begini sama Tuhan dalam tulisannya. Dia seperti seorang wanita yang mengumpulkan bunga-bunga mawar yang indah itu menjadi satu buket bunga yang besar itu. Lalu dia serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap kali dia pergi dia dapat pujian kan?
Itu seperti dia mengumpulkan bunga-bunga yang cantik itu dan menjadi satu rangkaian yang indah, buket bunga yang indah. Lalu dia persembahkan kepada Tuhan. Kita demikian, saudara. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Mempermuliakan Tuhan dalam segenap hidup kita. Dan pada akhirnya mahkota yang Allah berikan kepada kita, kita harus serahkan kembali kepada tangan Tuhan. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Ya silakan. Mungkin mic-nya diberikan di belakang. Ya, terima kasih Bu Grace. Saya tahu ini masih baru awal dari 7 dosa. Cuman ada kepikiran sama saya, kalau untuk kekhawatiran itu termasuk dalam 3 ini atau bukan ya Bu Grace? Khawatir. Khawatir. Yang tadi saya tuliskan ya, 3 gabungan daripada dosa ini menghasilkan ateisme toh. Ateisme itu termanifestasi salah satunya di dalam kekhawatiran. Yang hari lepas hari kita sangat mungkin alami itu. Jadi kalau kita bilang kekhawatiran masuk dalam dosa demikian, sangat masuk Pak. Karena esensi daripada kekhawatiran adalah ini. Tidak percaya kepada Allah. Tidak percaya kepada anugerah Allah. Ya, makasih Bu Grace. Iya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Saat ini kan Bu ya, kalau kita juga dengar atau baca gitu ya, anak-anak muda itu kan sering overthinking. Tadi Ibu membahas tentang mengelola gitu ya, pengelolaan. Mungkin beda dengan kita dulu yang mungkin lebih berpasrah diri daripada mereka yang mungkin melihat mungkin 6 langkah ke depan gitu. Jadi sering jadi overthinking. Pertanyaan saya ya Bu ya, bukan untuk dia sih, karena saya juga punya ponakan yang selalu overthinking. Kadang-kadang kita memberikan berserah kepada Tuhan gitu ya, serahkan pada Tuhan. Tapi bagi mereka itu sepertinya tanda kutip klise gitu ya Bu. Kira-kira bagaimana kita meresponi, mungkin juga ibu-ibu di sini mungkin ada di sekelilingnya ya anak-anak muda yang overthinking, yang mungkin tidak mau menikah atau free child atau lebih mengadopsi binatang gitu daripada memiliki anak. Sampai seperti itu kan saat ini saya lihat itu banyak di menjadi diskusi di berbagai media. Terima kasih Bu. Ya. Overthinking ya Bapak Ibu, ini kan tidak berarti bahwa kita tidak mengantisipasi resiko-resiko yang sangat mungkin terjadi di masa yang akan datang. Tentu kita memikirkan hal demikian. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah ketika kita mengetahui resiko-resiko yang demikian, kita seringkali menjadikan resiko itu beban kita yang kita pikul. Padahal kita bilang Tuhan kami sudah serahkan kepada Tuhan. Tapi beban itu masih kita pikul. Contoh kalau kita ilustrasikan itu misalnya gini, saya bawa backpack nih, backpacknya berat banget. Terus waktu saya naik bus, kan ada tempat tuh untuk taruh tas. Tapi saya nggak mau taruh tas di sana. Yang saya buat apa? Saya tetap pikul saja itu backpack yang berat itu di punggung saya. Lah, yang capek siapa? Kan udah di atas bus. Ada tempat untuk taruh backpack. Tapi kita terus pikul itu. Nah seringkali dalam iman kita tuh kayak begitu. Kita bilang Tuhan saya serahkan kepada Tuhan. Lah terus beban itu masih di dalam punggung kita. Gak kita lepaskan begitu. Nah ini adalah salah satu ilustrasi yang saya mau katakan bahwa menyerahkan itu berarti benar-benar full kepada dia. Kepada Tuhan. Gak ada kita pikul lagi beban itu. Itu tidak sama dengan sekali lagi kita tidak mengantisipasi resiko. Resiko masih kita pikirkan, masih kita pertimbangkan. Tetapi ingat, ketika kita bilang serahkan itu kepada Tuhan, berarti semua hasil akhirnya ada di tangan Tuhan. Dia yang atur, dia yang kelola, dia yang akan pimpin kita. Contoh ini kemarin kan Pak Tama mau kolonoskopi, endoskopi kan ya. Hari Rabu tuh papanya sudah heboh. Hebohnya biasa kalau ada apa-apa tuh kan telepon kan, berdoa lewat telepon. Ini Zoom. Dia minta kita harus Zoom, semua keluarga harus masuk. Aduh saya dalam hati gak biasanya kayak begini kan. Rupanya mereka memang betul-betul khawatir karena memang riwayat keluarganya cancer dan seterusnya itu Bapak Ibu sudah mungkin dengar dari Pak Tama. Nah jadi dia bilang gini, kita kumpul kita doa. Oke, Bapak biasa berdoa itu duduk, kali ini dia berdiri. Dia berdiri, dia berdoa, dia pimpin kayak kita semua itu ada di tempat. Jadi dia berdoa. Lalu ini kayak pimpin ibadah begitu. Terus abis itu dia bilang gini, jadi besok
sebelum kamu masuk endoskopi dan kolonoskopi kita zoom lagi. Ternyata enggak kan. Kita zoom lagi. Terus saya mulai pikir-pikir, tergelitik dalam hati saya. Papa ini sebenarnya berdoa karena percaya atau karena khawatir? Beda tipis itu. Berdoa karena percaya atau karena khawatir. Misalnya MC baru pertama. Di rumah udah berdoa. Sampai gereja berdoa. Mau datang sini berdoa. Berdoa ulang-ulang. Kenapa ulang-ulang berdoa? Karena khawatir, bukan karena percaya. Ya tidak? Nah ini sesuatu hal yang kita perlu hati-hati. Karena kadang-kadang kita bilang kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sabar dulu. Serahkan ke dalam tangan Tuhan atau pikul sendiri ini. Begitu. Nah waktu kami berdoa hari Rabu sebelum Pak Tama datang ke sini ke Cikarang. Kami berdoa bersama juga selain dengan Papa, saya, Pak Tama, Saro, keponakan saya dan juga Stefani. Setelah saya berdoa, saya bilang sama Pak Tama, pergi saja. Tuhan pimpin kok ini. Kalaupun hasilnya seperti apapun, biar Tuhan bekerja. Anehnya saya nggak tahu kenapa saya hari itu tenang sekali. Saya bilang pergi saja. Lalu saya sempat bilang sama mama mertua, saya bilang, Ma, kalaupun Tuhan izinkan terindikasi kanker, lebih baik cepat diketahui supaya cepat diatasi. Tidak usah juga kita terlalu khawatir sekali dengan hal itu. Kalaupun itu terjadi berarti Tuhan sedang bentuk kita dengan pola hidup yang baru, dengan dimensi hidup dan cara hidup yang baru. Tapi waktu saya ngomong gitu kan pasti saya juga harus pikul resikonya kan ya. Hanya waktu saya berdoa kepada Tuhan di hari Rabu itu entah kenapa tapi saya bilang pergi saja. Saya yakin saja pokoknya apa hasilnya Tuhan mau kasih keputusan apa pergi saja. Nah ini hal-hal yang Tuhan itu kasih sejahtera dalam hati kita ketika kita berdoa. Sejahtera itu bukan ketenangan yang manipulatif. Ketenangan manipulatif itu kita buat seolah-olah tenang padahal kita tidak tenang. Tapi sejahtera itu berbicara mengenai kehadiran Allah dalam jiwa kita yang memimpin kita dan dia memastikan langkah demi langkah itu under kuasa dia. Walaupun langkah demi langkah itu kita nggak tahu pasti apa yang akan terjadi di depan. Tetapi dia memastikan bahwa dia menguasainya dan dia yang mengontrolnya dan dia beri kita sejahtera untuk percaya dia. Ini yang seharusnya kita alami di dalam kehidupan kita. Amin. Ada lagi pertanyaan? Ya silakan. Ibu Tias dulu baru Opa Ali. Ya Bu. Sebentar ya Opa ya. Tias dulu. Ini kan menarik ya Bu Grace ya tentang melawan bebas dari dosa 7 dosa maut ya. Tadi Ibu Grace juga memberikan pendahuluan bahwa kecongkakan ini dasar untuk nantinya ada dosa-dosa yang lain lagi ya yang mendatangkan maut tentunya. Dan ini sebenarnya kan related juga dalam kehidupan kita sehari-hari Bu. Kita nggak bicara ini untuk orang lain. Sebenarnya kita pun pasti ada seperti itu ya gitu. Dan kadang-kadang ketika kita menyadari kita minta ampun dong sama Tuhan. Belum sampai terjadi tapi kita tahu ada ukuran. Nah bagaimana dengan yang orang lain misalnya kita mengindikasikan bahwa orang ini kok kayaknya ada sedikit seperti ini. Misalnya hamba Tuhan sekalipun ya. Semua kan kita bisa jatuh dalam hal ini gitu. Kita nggak tahu sih apakah dia akan ada sampai penawar kecongkakan tadi sampai bertobat. Tapi ketika orang lain mengetahui dan memberikan mendoakan dia dan memberikan masukan, apakah itu meluputkan dari dosa maut itu ya? Atau memang ini hal yang memang sangat serius sekali sampai kita harus ya pasti serius, tapi kan ini sebenarnya kita semuanya pasti mengalami gitu loh. Bahkan kadar hamba Tuhan pun mengalami dari hal yang kecil misalnya kayak mencuri kemuliaan Tuhan atau pingin pujian, itu kan semua orang saya yakin kayaknya pasti ada muncul dalam hatinya. Tapi setiap orang juga mungkin ada kesadaran dan dia mengakui serta bertobat gitu. Namun bagaimana jika yang tidak sampai ke pertobatan? Apakah sungguh-sungguh ini sampai menghilangkan keselamatannya misalnya gitu? Atau seperti apa? Thank you. Ya. Bapak Ibu tadi salah satu yang saya lupa sebutkan ateisme itu adalah nampak juga di dalam pembenaran diri ya. Self righteousness yang dimana sudah ditegur berulang-ulang pun terus bela diri. Bela diri dan menganggap diri benar dan tidak ada pertobatan sama sekali. Nah dosa yang mendatangkan maut di dalam definisi daripada surat Yohanes itu adalah dosa yang dimana tidak ada pertobatan. Ini adalah maut. Dan ini hanya berlaku
kepada orang yang bukan pilihan Allah. Ya, orang yang bukan pilihan Allah. Begitu. Ini saja yang berlaku bagi mereka. Tapi bagi umat pilihan Allah pasti akan ada pertobatan. Cepat atau lambat dia pasti akan bertobat. Biar orang itu sombong yang minta ampun, self righteousness minta ampun, dia bela diri. Apalagi kalau suami ditegur istri atau istri ditegur suami, kan ya, kadang-kadang kita pride-nya begitu tinggi nggak mau dengar. Tapi akan ada satu titik di mana Allah tundukkan dia. Kalau dia umat Tuhan, begitu. Kalau dia bukan umat Tuhan, ya dia sampai mati tidak akan bertobat, maut, begitu. Silakan Pak Ali. Saya pernah baca buku ya. Semua dosa yang paling besar adalah kecongkakan. Saya setuju Ibu kasih nomor 1 betul. Sumber dari kejahatan dari congkakan. Sebab saya pernah lihat buku itu kepala malaikat ya, kepala namanya Lucifer ya Bu. Ya Lucifer kan. Ya. Dia jadi setan kan akhirnya, jadi iblis kan. Ya. Karena dia sombong, dia menganggap dirinya lebih tinggi dari Tuhan. Kayak gini, saya lihat buku itu. Dia menganggap diri, saya lebih hebat dari Tuhan, kira-kira itu. Dia Tuhan hantam dia ke neraka. Ya. Ibu setuju tidak urusan itu? Tidak, maksudnya cara dia menjelaskan itu setuju tidak Ibu? Bahwa akar dosa daripada setan adalah kesombongan. Yang tadi saya sudah katakan, itu terindikasi di dalam Kejadian pasal 3 dan juga perkataan daripada Paulus sendiri. Dia bilang begini, kalau orang yang baru bertobat, jangan percayakan pelayanan kepada dia terlalu cepat supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan seperti setan. Nah, berarti Alkitab sendiri memberikan indikasi kepada kita bahwa kejatuhan setan itu diakibatkan oleh kesombongan atau kita bilang kecongkakan ini. Begitu, Pak. Tapi kalau bilang istilah Lucifer lagi mungkin kita perlu kaji lebih panjang ya tentang istilah Lucifer itu, tapi kita nggak perlu di sini. Kecuali kita bicara konteks mengenai malaikat. Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Mungkin saya nanya Bu. Ya. Kalau orang tadi kan kebanyakan dosa congkak ini kepada orang-orang yang memang punya modal gitu Bu ya. Dan kalau gitu modal pinter, modal bijak gitu, modal kaya gitu ya. Nah kebanyakan seperti itu dan dan di dalam rumah kami ini sering juga terjadi gitu Bu ya. Apalagi kita membesarkan anak-anak yang pintar, lebih pintar dari kita gitu dan mereka berubah jadi sombong gitu, congkak yang saya pernah marahin anak-anak tuh yang saya bilang mereka tuh bodoh-bodohin, mami tuh tau apa gitu kan. Terus pokoknya intinya saya bodoh lah gitu. Terus saya kesel, terus saya bilang kalau aku bodoh nggak aku sekolahkan kalian sampai pintar-pintar kayak gini gitu. Terus saking keras kepalanya saya sering bilang tuh kalian tuh orang-orang pintar, kalian tuh mati karena kepintaran kalian, nggak mau denger gitu. Nah nggak mau mendengar gitu ya Bu, mendengar nasihat, nah kayak gitu. Tapi ada juga orang-orang yang nggak punya modal tapi sombongnya minta ampun, congkak gitu ya. Nah ini nih agak-agak terguncang gitu ngelihatnya gitu ya. dan kita juga gimana ya bersikapnya gitu ya Bu ya menghadapi tipe-tipe yang kayak gini itu gitu kan, dan kita menghadapi ini sehari-hari dan di rumah gitu. Ya, kalau dosa kecongkakan itu kan tidak imun baik kepada orang kaya maupun orang miskin ataupun kelas menengah secara ekonomi. Siapa saja sangat mungkin kena dosa ini. Nah, persoalannya bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita adalah orang percaya, ya hal pertama yang kita harus lakukan adalah memang harus menginjili orang bersangkutan kalau dia belum kenal Tuhan. Dan hanya bisa ditundukkan oleh firman. Gak ada cara lain untuk membawa seseorang yang congkak tunduk kepada firman. Kepada kebenaran kalau dia tidak ketemu Tuhan Yesus. Jadi dia harus diinjili. Begitu ya. Lalu yang kedua,
Kalau dia adalah seorang yang percaya, tapi keras kepala, mungkin Bapak Ibu perlu berdoa supaya Tuhan kasih disiplin tertentu. Supaya dia sadar bahwa dia dalam keadaan yang congkak dan dia perlu bertobat. Kalau dia memang betul-betul percaya ya. Tapi kalau orang yang tidak percaya pun kita juga kadang-kadang kalau dia betul-betul keras kepalanya luar biasa, kita juga perlu berdoa, Tuhan berikan hukuman-Mu atas dia. Supaya kecongkakannya dimatikan. Kalau enggak, wah susah ini. Sekali lagi ini hanya bisa anugerah Tuhan yang bisa menundukkan kecongkakan. Baik kepada orang yang percaya maupun orang tidak percaya, kecongkakan semuanya ini hanya bisa ditundukkan oleh Tuhan. Nah, salah satu contoh kemarin waktu saya injili satu orang, yang dia secara kognitif itu cerdas sekali dengan urusan teologi. Waktu saya bicara tentang mengenal Kristus, keselamatan dan seterusnya, dia bilang, iya saya tahu Ibu. Dia jawab saya terus. Jadi saya ngomong ini sudah panjang lebar semua lagi gini. Iya Ibu, saya tahu itu, tapi. Lalu dia ngomong lagi panjang, iya saya tahu Ibu, tapi. Lama-lama saya marah. Kamu dari tadi tahu kebenaran, tapi kau selalu bilang tapi. Berarti kau tidak yakin dengan kebenaran itu. Kamu tahu, tetapi kalau kamu tidak alami, berarti itu bukan tahu namanya. Saya bilang pengetahuan yang Allah berikan dalam Alkitab adalah bukan tahu saja secara informasi, tetapi mengalaminya. Saya tanya sama kamu, kamu sudah benar-benar kenal Kristus belum? Nah, orang yang sombong itu bisa kelihatan bahkan di dalam hal-hal demikian. Iya saya tahu, tapi selalu saja ada argumen untuk pembenaran diri. Tidak mengakui Tuhan di sana. Maka bagaimana kita membawa orang ini sampai kepada titik takluk kepada Tuhan? Sekali lagi hanya anugerah. Anugerah saja. Kita doa supaya Tuhan tolong dia. Tapi bahkan sampai satu titik, boleh berdoa. Tuhan turunkan hukuman buat dia. Supaya dia bertobat. Kira-kira begitu. Ya, bahkan ke anak kita. Kalau anak kita sampai kepada titik kebebalan, bebal itu bukan bodoh ya. Bebal itu tahu kebenaran tapi terus lawan. Nah kalau sudah sampai kepada titik kebebalan, saya kira kita perlu berdoa Tuhan hajar dia. Karena dia sudah tidak bisa dengar kita. Otoritas satu-satunya yang paling tertinggi itu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih untuk anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Engkau memperingatkan kami dengan firman Tuhan hari ini supaya kami tidak congkak. Kami berdoa kiranya Engkau menjaga hati nurani kami. Karena hati nurani kami sangat mudah terombang-ambingkan oleh beragam macam pencobaan di sekeliling kami yang dapat menjatuhkan kami di dalam kecongkakan. Kuduskanlah kami dengan firman-Mu dan ubahkanlah jiwa kami supaya kami hidup dengan penuh rendah hati di hadapan Tuhan. Mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui dan mempercayai anugerah Allah di masa depan. Dan sungguh-sungguh bertobat daripada dosa-dosa kami yang sudah pernah kami lakukan. Supaya kami boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.